Silakan klik subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini ya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga patut kiranya bagi kita hamba yang beriman senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat perjuangannya lah kita dapat memberikan juga semangat ya kepada saudara-saudara kita yang mana semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian berkaitan dengan mata kuliah metodologi studi pendidikan agama Islam ya, atau metodologi studi Islam di pertemuan yang pertama ini ya, saya akan memberikan atau men-share kepada saudara berkaitan dengan kontrak perkuliahan, kemudian berkaitan dengan orientasi mata kuliah metodologi studi Islam itu sendiri. Yang pertama berkaitan dengan kontrak perkuliahan, artinya pada masa pandemi saat ini tidak ada aturan yang mungkin mengikat, dalam artian secara teknis memang kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang penting absen ya, mahasiswa dapat terpenuhi selama 16 kali pertemuan, 2 diantaranya adalah ujian tengah semester atau middle, kemudian 1 diantaranya adalah atau 2 yang tadi, yang satunya adalah ujian akhir semester seperti itu. Absen online kiranya sudah di-share juga oleh Prodi ya. Silakan mahasiswa nanti mengisi absen online tersebut setelah mengikuti perkuliahan online. Berkaitan dengan kontrak perkuliahan juga berkaitan dengan penilaian, maka ada beberapa persen penilaian yang memang diambil nanti dari pertemuan, dari penugasan, kemudian dari ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Mungkin hanya itu ya berkaitan dengan kontrak perkuliahan. Selebihnya nanti kita akan menyesuaikan, semoga saja pandemi ini ya segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan dengan tatap muka sehingga lebih mudah, kita juga lebih enak untuk diskusi ya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan metodologi studi Islam ya, kita akan mengacu kepada silabus ya, untuk mata kuliah metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam ini bobotnya 3 SKS ya pada semester 1 ini yang mengampu saya sendiri ya. Mata kuliah ini ya kita menyesuaikan dengan deskripsinya. Mata kuliah ini membahas berkaitan dengan pengertian, kemudian asal-usul, serta macam-macam, serta unsur dan fungsi agama bagi kehidupan manusia. Itu salah satu. Artinya, kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu, tentu, berlandaskan sesuatu. Nah, dalam konteks ini adalah agama. Bagaimana fungsi agama ini bagi kehidupan manusia? Nah, ini yang kita pelajari.
di mata kuliah ini. Kemudian juga akan membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Apakah kita ini punya apa namanya kebutuhan tersendiri terhadap agama yang kita anut. Nah, ini nanti kita akan bahas. Bagaimana kebutuhan kita terhadap agama. Kira-kira agama memberikan tidak solusi terhadap permasalahan hidup kita. Nah, ini kita akan membahas itu. Kemudian juga membahas Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Karena sekarang banyak ya orang mengidentikan Islam dengan radikalisme. Kenapa demikian? Karena mungkin saja dia lupa tentang pengertian Islam yang sungguhnya itu seperti apa. Yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu seperti apa. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari karakteristik serta prinsip-prinsip ajaran Islam. Tentu agama itu ya punya prinsip. Kita punya karakter. Ya. Islam itu apa namanya? Berdasarkan apa dia prinsipnya? Dibangun atas dasar apa gitu. Kemudian serta prinsip di dalam ajaran Islam itu tentu ada. Sehingga inilah nanti yang akan membedakan dengan agama-agama yang lain. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang aspek sejarah dan kebudayaan Islam itu. Ya. Baik dari zaman pertama diturunkan, kemudian di Indonesia seperti apa, kemudian kebudayaan Islam itu seperti apa. Kenapa kok bisa dikatakan kebudayaan Islam? Nah, itu yang kita pelajari. Kemudian juga berkaitan dengan peran atas sosial tentang politik dan pemerintahan di dalam Islam. Nah, ini kita akan belajar bagaimana pada masa-masa sebelum kita ya, itu Islam mengajarkan berpolitik itu seperti apa. Kemudian melaksanakan pemerintahan di dalam Islam itu seperti apa. Apakah memang harus kita mengenyampingkan demokrasi atau seperti apa, atau Islam memberikan apa namanya tuntunan menjalankan demokrasi itu seperti apa, sehingga tidak selalu membenturkan Islam itu identik dengan radikal tentang khilafah dan lain sebagainya, seperti itu tidak menerima nasionalisme dan lain sebagainya. Ini kita perlu pelajari juga itu. Kemudian kita juga belajar tentang peran atas sosial tentang dakwah. Bagaimana dakwahnya pada zaman Nabi, bagaimana dakwahnya pada zaman sahabat, ya kan? Kemudian kita juga akan belajar tentang pendidikan dalam Islam. Islam jelas ya, minal mahdi ilal ahdi. Artinya dari buayan pun kita sudah diajarkan tentang pendidikan, sampai dengan mati pun kita diajarkan tentang pendidikan oleh agama kita. Kemudian selain itu tadi ada dakwah, kemudian juga tentang pendidikan, tentang ekonomi, bagaimana bermuamalah, bagaimana menjalankan perekonomian menurut pandangan Islam tanpa harus mengenyampingkan nasionalisme. Ini bisa kita pelajari itu nanti. Kemudian ada hak asasi manusia, demokrasi serta multikultural, ya serta kesetaraan gender dalam Islam itu seperti apa nanti. Apa namanya, kita akan belajar itu bersama di dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Kemudian berkaitan dengan standar kompetensi ini secara umum ya, kita memang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus punya sikap yang religius, kemudian berperan sebagai warga negara, cinta tanah air. Nah, ini standar kompetensi secara umum. Kita memiliki rasa nasionalisme. Bagaimana sih konsep hubul watal minal iman, gitu kan? Bagaimana kita memupuk rasa nasionalisme dengan ajaran Islam. Kemudian kita punya tanggung jawab terhadap keberlangsungan negara, terhadap keberlangsungan bangsa ini. Kemudian bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, peduli, bagaimana menerapkan konsep toleransi. Nah, ini nih kompetensi ya yang harus kita miliki di dalam konsep mata kuliah ini. Kemudian kita juga menguasai ya yang namanya ruang lingkup metodologi studi Islam, pendidikan Islam. Nah, ini artinya
Kemudian kita sudah tahu, artinya kita bisa mengimplementasikan pandangan-pandangan metodologi studi Islam ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada misalkan pendapat begini, itu adalah bagian metodologi studi Islam. Kita terapkan apa yang bisa kita terapkan, gitu kan. Serta memiliki sikap positif setelah mengikuti perkuliahan metodologi studi Islam, ya tentu kita harus punya sikap yang positif. Perilaku kita seperti apa di masyarakat, bertanggung jawab, pencapaian hasil kerja, menyikap toleransi itu seperti apa sih yang sesungguhnya, ya berdampingan dengan orang yang selain berbeda keyakinan dengan kita, itu kan ada di dalam studi Islam. Tidak harus selalu fanatik dan lain sebagainya sehingga menimbulkan keseruan di masyarakat. Nah, ini kita akan pelajari di dalam metodologi studi Islam. Nah, harapannya apa? Konsep dasar, kompetensi dasarnya apa? Harapannya setelah mengikuti perkuliahan ini, ya, mahasiswa dapat menjelaskan ini yang pertama, pengertian asal-usul, macam-macam unsur serta fungsi agama bagi manusia. Kemudian pada mata kuliah ini juga dibahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama itu seperti apa. Islam itu pengertiannya seperti apa, punya karakteristik Islam itu yang bagaimana. Itu punya prinsip ajaran Islam itu. Ini saudara harus tahu setelah mengikuti perkuliahan ini. Ya, perbedaan Islam dengan agama lain itu seperti apa? Bagaimana cara kita menyikapinya? Nah ini ya sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan siapapun, ya dengan menciri khaskan keislaman kita. Nah, ini dengan mencontoh Nabi, bagaimana perjuangan mereka berdakwah. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah metodologi studi Islam tersebut. Nah, jadi pembagian mata kuliahnya, ya, pembagian materi, mohon maaf, pembagian materi nanti ada 7 pertemuan. Ini 7 pertemuan ini kita akan bahas. Nah, ini contohnya. Misalkan di pertemuan yang kedua nanti kita akan bahas tentang karakteristik studi Islam berdasarkan latar belakang dan tujuan studi. Nah, ini kita di pertemuan kedua itu masih berbicara tentang bagaimana sih metodologi studi Islam itu dijalankan gitu. Tujuan-tujuannya seperti apa. Nanti baru kita masuk pada prinsip epistemologi Islam, kemudian arti pentingnya agama bagi manusia, sumber ajaran Islam itu ada berapa sih, ya kan? Kemudian sifat dan ajaran agama Islam, karakteristiknya bagaimana di berbagai bidang, ekonomi, ya kan? Politik itu seperti apa. Kemudian posisi Islam sebagai agama dan wahyu. Nah, ini nih kita nanti akan membahas tentang hal tersebut, ya seperti itu. Jadi apabila ada kiranya yang perlu ditanyakan berkaitan dengan mata kuliah, orientasi mata kuliah metodologi studi Islam ini, silahkan berkomentar atau langsung WA japri ke saya, ya kita konsultasi. Meskipun tidak bertatap muka, meskipun tidak turun kuliah, artinya komunikasi dan diskusi itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Saya harap saudara kooperatif ya, kooperatif dalam rangka mempelajari tentang metodologi studi Islam. Ada satu referensi yang nanti kalian bisa dapatkan di perpustakaan. Ini adalah buku metodologi studi Islam, ya karangan Profesor Dr. Haji Abudinata MA. Nah, ini banyak di sini yang konsep-konsep metodologi studi Islam, ya ini latar belakang pendekatan agama, memahami agama itu seperti apa, kemudian hubungan agama dengan ilmu pengetahuan itu seperti apa nih. Kita lebih banyak ke buku ini sebenarnya. Ada juga referensi-referensi yang lain ya yang bisa kita jadikan sumber bahan ajar dalam perkuliahan ini. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam orientasi mata kuliah metodologi studi Islam ini. Semoga kita tetap istiqomah mempelajari metodologi studi Islam tanpa hambatan, ya sehingga tanpa kendala-kendala yang berat lah seperti itu. Artinya setelah mengikuti mata kuliah metodologi studi Islam ini membuka pandangan kita sehingga terbuka terhadap perbedaan dan lain sebagainya, tapi dengan prinsip ajaran Islam itu ketika ada perbedaan seperti apa. Nah ini yang kita bahas nanti dalam mata kuliah metodologi studi Islam.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan klik subscribe dan like video